Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita sebagai manusia, umat Islam, ada dua tempat. Ada tempat kita di alam syahadah, yakni alam dunia, di mana jatah usia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tempat setelah dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, ialah alam akhirat atau alam kubur. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kubur itu memanggil kita, memanggil umat Islam ini satu hari satu malam sebanyak 5 kali. Apa yang disampaikan oleh kubur kepada kita? Yang pertama adalah kubur menyatakan, ana baitul wahdah. Saya tempat tinggal menyendiri. Saya tempat tinggal kesendirian. Oleh karena itu, siapapun dia, ketika dimasukkan dalam kubur, maka dia dalam keadaan sendiri. Maka kata ulama mengatakan, temani dalam kesendirianmu di dalam kubur itu bitilawatil Quran. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Oleh karena itu, bagi kita umat Islam yang senantiasa membaca Al-Quran, maka insya Allah kita ketika meninggal dunia dan berada dalam alam kubur, maka Al-Quran akan selalu menyertai dan membersamai kita di dalam kubur, tidak menjadi orang yang menyendiri atau ketersendirian. Ikhwana fillah rahimakumullah. Lalu yang kedua, kubur itu menyampaikan kepada kita ialah, ana baituz zulmah. Saya tempat tinggal yang gelap gulita di bawah tanah. Tidak ada cahaya sama sekali. Kita tidak bisa membayangkan di dunia saja, kalau di rumah kita lampu mati dan sebagainya, maka kita tidak bisa berbuat banyak, tidak berbuat apa-apa. Begitu apalagi kita di dalam kubur. Maka kubur menyatakan kepada kita, an-nawwiru bi sholatil lail. Orang yang selalu sembahyang malam, mengerjakan ibadah pada waktu malam, maka itulah nanti yang menjadi cahaya bagi kita di dalam kubur ketika dalam suasana yang gelap gulita di alam kubur kita. Ikhwana fillah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kubur berkata kepada kita, ana baitul qawab. Saya rumah tempat di mana kamu meninggal dunia, dibaringkan di atas tanah ini. Maka tidak ada alas, tidak ada kasur, tidak ada selimut, tidak ada bantal. Semua beralaskan tanah. Oleh karena itu, kubur mengingatkan kepada kita, hendaklah ta'mal bil a'mal salihah. Orang yang beramal amal saleh. Maka setiap amal saleh yang kita lakukan di dunia, itulah nanti yang akan menjadi kasur, yang menjadi selimut, yang menjadi bantal, sehingga kita tidur di alam kubur itu selalu ditemani oleh tempat tidur kita yang nyaman, enak. Tempat tidur yang nyaman dan enak itu ialah amal saleh. Orang yang hidupnya selalu beramal saleh, maka insya Allah alam kubur, tanah, akan disediakan oleh Allah tempat tidur mereka, tempat mereka bersandar, dan tempat mereka istirahat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu yang keempat, kubur mengatakan kepada kita, ana baitul afa. Saya tempatnya para binatang, kalajengking, ular, dan segalanya yang akan menggigit setiap makhluk yang akan masuk ke alam kubur, yang akan menjadikan makanan di alam kubur di bawah tanah itu. Oleh karena itu, mereka menyampaikan kepada kita, hendaklah kita selalu menyampaikan dengan dirul kalimat thayyibah. Orang-orang yang suka mulutnya dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah.
dengan ucapan bismillah, ucapan alhamdulillah, ucapan astagfirullah, ucapan la haula wala quwata illa billah, ucapan subhanallah, ucapan takbir dan segalanya. Kalimat-kalimat thayyibah yang diucapkan oleh seseorang, insya Allah dia akan dapat membentengi setiap orang yang meninggal masuk ke alam kubur dari binatang-binatang yang akan menggigit, memakan orang-orang di dalam kubur. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu yang terakhir, kubur menyampaikan kepada kita, ana baitus su'al. Saya tempat di mana pertanyaan-pertanyaan malaikat yang disampaikan kepada kita. Maka tidak ada pertanyaan yang sulit kecuali pertanyaan alam kubur. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita termasuk orang yang bisa menjawab semua pertanyaan malaikat di alam kubur. Fa'aksiru biqauli la ilaha illallah. Orang yang dalam hidupnya banyak mengucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itulah nanti yang akan memberikan jawaban setiap pertanyaan malaikat di alam kubur kita. Mudah-mudahan pembelajaran kubur kepada kita menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.